teka-teki silang. Gimana kalau komputer yang buat teka-teki silang? Bisa nggak sih? Bisa kali ya? Oke, jadi ini sedikit program soal teka-teki silang ya. Jadi kan kita mau nge-generate teka-teki silang dari misalnya kata-kata pain ya. Oke. Jadi katakan kita punya kata-kata gitu ya. Kamus lah. Mungkin hati sama hari. Nah, kan kita pengen bikin kayak susunan teka-teki silangnya gitu. Kita kan harus nyari ini si perpotongan buat titik-titiknya. Nah intinya ini gimana sih cara kita bikin ini diotomatisasi gitu, bikin programnya. Ini bahan makalah sebenarnya. Ini makalahnya mungkin bakal tertera di kolom deskripsi. Judulnya Pembangkitan Teka-teki Silang Menggunakan Algoritma Brute Force. Jadi sebenarnya gimana sih tadi yang cara kita membangkitkan ini? Kan itu kalau buat manusia mungkin langsung dilihat aja ya, apa yang huruf yang sama, terus oh ini ada huruf yang sama, berarti bisa ditambahin di sekitar situ, dengan cara disilangin gitu. Tapi kalau buat mesin kayak komputer, ini sebenarnya nggak begitu gampang. Jadi kita harus pakai algoritma. Algoritma yang dipakai di sini tuh brute force ya. Jadi brute force itu intinya agak bodoh ya, quote unquote. Jadi lebih ke kekuatan mesin aja, kita pakai kekuatan mesin untuk ngecek semua kemungkinan yang ada gitu. Jadi kita harus samain kan L sama H, L sama A, L sama L sama T, L sama I gitu. Terus A baru disamain. Mungkin ilustrasinya lebih jelas yang udah saya buat di sini gitu ya. Di bawah ini di atas sedikit. Nah ini dengan A, T, I gitu. Disamain satu-satu sampai dia dapat yang sama. Nih, A, T, I gitu. T, oh ya sama, berarti bisa masuk tek baru dipasang. Nah ya kendalanya yang harus di handle lain juga itu kalau misalnya udah ditambahin kata yang lain gitu. Terus pas ditambahin kan berarti ada yang nimpa ya. Kalau misalnya yang nimpanya salah, berarti nggak bisa tambahin di situ dong. Ya kan? Bukan yang nimpanya benar ya. Terus ya gini, itu kalau oh ya kalau yang ditambahin tuh dia bakal ngebikin ya kata yang nggak diinginkan gitu. Kayak iya ini apaan coba. Oke, ya udah. Jadi harus dipastikan kalau sekitaran itu kosong. Ini ada pseudocode-nya dan lain-lain. Oke, itu bisa baca aja lah itu mah. Sekarang kita bahas ini program yang udah dibuat ya. Kan jadi prinsipnya kayak tadi gitu ya. Ini ada abstrak kelasnya ini pakai bahasa Java. Nggak tahu kenapa pakai bahasa Java sebenarnya agak aneh sih. Kayak kenapa pair nggak ada juga bahasa Java. Ya udah. Jadi tadi algoritma itu dibikin ada 3 jenis. Ada yang heuristiknya ya. Jadi heuristik itu pendekatan yang sebenarnya nggak matematis gitu, tapi dia bisa dijelasin secara logika gitu ya. Tapi meningkatkan si kemampuan algoritma. Jadi heuristiknya itu kalau di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada heuristik yang cuma kecepatan doang. Jadi operasinya hampir sama harusnya, tapi cepat. Yang satu lagi tuh, oh ya kan kita bikin ini ya, teka-teki silang. Nah itu tuh ada twistnya dikit. Jadi teka-teki silang yang dihasilkan tuh sebenarnya ya kalau cuma tadi doang tuh agak gampang. Tapi gimana kalau misalnya kita mau bikin si teka-teki silang ini sekecil mungkin gitu. Jadi buat parameter kayak kualitas algoritmanya juga kan kalau misalnya teka-teki silang lebih banyak katanya kan, oh berarti lebih banyak soalnya gitu ya, lebih seru lah kalau mau dikerjain. Jadi buat parameter penilaian juga ada kepadatan dari teka-teki silang yang dihasilkan gitu. Dan buat heuristiknya juga berarti ada yang buat ningkatin kualitas sama ada yang buat ningkatin kecepatan. Nah kalau yang plain ini tanpa heuristik, jadi dia cuma sekedar ngebangkitin si teka-teki silang ya. Si speed ini kecepatan, complete berarti ada heuristik buat kualitas juga. Ini ya nggak usah jelasin panjang lebar lah ya, bisa sendiri kali. Kalau jelasin gue ya, jelasin lah dikit. Jadi intinya ini ada abstrak kelasnya ya buat ini biar bisa diganti-ganti lah ya. Ini object oriented, open close apa? Ya substitution lah ya. Stand for modification lah ya. Jadi ini kelasnya ada yang plain yang tadi biar bisa dipakai buat pasti semuanya bisa gitu ya. Kayak dia extend cursor generator. Kalau plain dia cuma ada poin yang buat dicek itu satu jenis berarti semuanya bakal dicek
yang horizontal iya, vertikal iya. Kalau misalnya speed, heuristiknya mungkin bisa baca di makalahnya. Ini dibagi jadi dua, ada yang kalau misalnya horizontal dia bakal cuma kandidat-kandidat yang horizontal doang, vertikal dia cuma kandidat-kandidat vertikal doang. Ini bisa mempercepat hampir kayak 2 kali lebih cepat gitu. Terus ini hash juga dipakai buat ngilangin ini apa kalau misalnya ada intersection ya. Bisa ada yang intersection kan bisa dihilangin gitu. Soalnya nggak akan nambah kata lah di point intersection gitu. Nah, kalau buat si dalamnya ya bersama. Kalau misalnya complete, dia berarti ada yang buat madetin si ini kata silangnya. Yang pertama tuh di short si ininya. Kamusnya di short dulu. Jadi kata yang paling panjang keluar duluan. Jadi ya kemungkinan buat irisannya lebih gede lah. Kan kalau misalnya irisannya banyak, itu kan yang dihasilkannya lebih kecil. Nah, terus selain itu iterasinya juga kalau misalnya yang speed itu dia standar, jadi dia langsung aja 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya ini HTI berarti dari H ke A ke T ke I gitu. Tapi kalau yang pakai heuristik kualitas, dia bakal ngiterasinnya dari tengah. Kayak misalnya ada hati, dia bakal ngeceknya sama lari gitu ya tadi. Dia bakal ngeceknya ini dari tengah dulu, dari A ke T ke H ke I gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sama di tengah, misalnya katanya panjang nih, terus dia ada A-nya beberapa kali, misalnya A hati gitu, walaupun nggak ada kata hati. Tapi si A-nya kan sebenarnya kalau pakai algoritma biasa dia bakal ketemu yang awal duluan kan. Tapi kalau misalnya pakai yang heuristik ini dia bakal ketemu yang di tengah duluan. Dan kalau misalnya ditambahin di tengah ya ukurannya lebih kecil lah ya. Kalau misalnya ini kan lari sama A hati gitu. Ini kan berarti 5 ke bawah 4 ke kanan. Tapi kalau misalnya A hatinya di sini itu kan ya lebih padat lah ya. Kalau misalnya kita nambahin yang lain. Nih, si apa? Senggang-senggangnya kan lebih kecil gitu. Selain itu ini juga ada compaction. Compaction itu berarti dia ada kayak gate gitu buat jadi yang nggak ngegedein si ininya dulu, si teka-teki silangnya dulu. Kalau misalnya nggak ada yang nggak ada yang nggak ngegedein teka-teki silangnya baru dibolehin yang ngegedein. Ini bisa ngelamain si algoritma hampir jauh sih pokoknya ini parah lah. Tapi hasilnya lumayan bagus. Nih, ngomong tentang hasil, kita main. Ini cara pakai programnya. Jadi ini ada kamus bahasa Inggris intinya. Dia panjang ada 100.000 kata ya. Gak akan dipakai semua, soalnya brute force kan jelek ya, agak bodoh sebenarnya. Jadi lama kalau pakai algoritma semuanya. Jadi ada yang lebih kecil, ini 10.000 doang, ini 1.000, ini 100, ini 15. Gitu. Jadi buat ngerjain si programnya, tinggal ini pakai si mainnya. Terus ini ada kelas, tinggal kita ganti aja si kelas yang kita pakai. Kalau misalnya kita mau plain ya berarti kita plain. Terus ini ngejalanin si kamusnya yang mana gitu. Formatnya JSON dan harus ditaruh di resource kalau mau pakai ya. Ntar linknya ada juga lah gitu. Ini belum kelar. Ah, kelamaan. Gak jadi ya. Gak jadi yang lebih pendek aja. Shorter ya. Ini dia yang 1.000 ya. Nah ini yang hasilnya kalau misalnya plain, hasilnya kayak gini, kayak sidik jari, bulat gitu. Waktunya 782. Kalau misalnya kita pakai yang speed, ini dia ngasilin hasil yang hampir sama. Tapi waktunya lebih cepat dikit sih. Tapi kalau misalnya yang tadi ya, yang short, itu sebenarnya kerasa sih. Masih kayak 20 detikan, tapi ya lebih cepat lah dibanding yang tadi yang plain. Tapi sebenarnya yang pengen dikasih lihat tuh yang ini sih. Kalau misalnya dari segi waktu kan tergantung device juga ya sebenarnya. Ini juga lagi sama recording jadi agak lama kamera nyala juga. Tapi kalau misalnya yang komplit ini kelihatannya langsung gitu. Jadi kalau misalnya kita ngejalanin yang short, terus, nah ini kan hasilnya agak kotak ya. Ya kepadatannya juga tinggi gitu. Dibanding yang short, kalau misalnya kita pakai yang speed.
Yang speed dia ngasilin, nah kayak gini, ya kan agak renggang gitu. Tapi waktunya lihat tuh, 42.188 ini 4 kali lebih cepat tuh. Tapi kepadatannya beda sih. Jadi intinya buat generator ini bisa lah ya pakai ini. Download aja lah. Ini di GitHub, ini butuh Maven doang kali. Ini objek filenya ntar juga ya akan diupload sih. Ini source code-nya ada di GitHub, buat dasar teorinya ada di sini. Itu ini Matis, apa Matis? Ya, ini di sini gitu. Kayak gitulah penjelasan kodenya. Itu doang mungkin. Sip.